Ini Presiden Nixon, sang pemilik Air Force One, tahun berapa ya? Ini ada ceritanya sama Cina. Zhou Enlai tahun 72. Ya, kita masuk sekarang ke dalam pesawat Air Force One. Pesawat yang paling secure di seluruh dunia. Kita selfie. Masuk ya. Hanya US President yang bisa masuk ke dalam US Air Force. Ya, biasanya di sini suka tulisan The Seal of President of United States. Karena udah nggak ada pakai nama presiden, seal-nya dicabut. Kita masuk ya. Ke kiri dulu, pilot. Kecil sekali ya. Altitude reminder. Tempat duduknya. Lu sempit sekali. Begitu masuk langsung WC. Waduh, ini communication station, biasanya untuk ngirim pesan-pesan, tapi bukan Enigma ya. President is on the line. Kalau tahun 72 ini peralatan seperti ini sudah sungguh luar biasa. Safe. Jadi kalau presidennya ada, ini tempat untuk menaruh kode peluncuran nuklir. Astaga. Makanya presiden Amerika tuh ngeri banget. kirain patung, katanya orang beneran. Ini ruang presiden meeting pasti nih. Presiden kan state room atau situational room. Ini kursi biasa. Oh ya, ini benar, kalau buat meeting presiden biasanya duduk di sini. Teleponnya masih utuh, masih sama, masih orisinal tempat duduk presiden. Biasanya ini untuk staff. Belakangnya biasanya untuk wartawan. Oh, ini F passenger compartment. Oh, tapi ininya kulit lu, nggak plastik. Dapur. Belakang ada kloset lagi. Talenannya kayak di rumah. Oh, look at this. They've got a kitchenette. Ya, sudah keluar. Keren ya. Ini Boeing 707 yang disulap menjadi Air Force One. Ya, setelah dari Air Force One, kita masuk ke Boeing 727. Ini Boeing 727 benar-benar Boeing
yang legendaris banget. Dulu Garuda punya ini kalau dipakai ke Singapura. Enak ya. Oops. Hello. Welcome to 7.7. If you have any questions, I'll be happy to answer them. Just don't touch anything that isn't first class. Well, what I Once you remember. step in, watch your hand. Oh, okay. So okay. Thank you. Welcome. Hello, welcome to 7.7. Oh, ini dia If you have any questions, masuk I'll be happy to dari answer them. Just don't touch anything that isn't first class. And watch your head, that head, snap. masuk masih tadi dari sini. Salah, ya. Harusnya masuk dari sini. Kita ulang. Ya, masuk pasti dari sini. Pintu depan. Jadi ini adalah pesawat Boeing 727 yang super legendaris. Sekali lagi dulu Garuda pernah punya, dipakai untuk jarak dekat kayak ke Singapura. Untuk dipakai ke jarak dekat. Biasanya di ujung sana suka ada pintu untuk masuk gitu loh. Masuk keluar. We did. We really did. That's such a shame. What year is this? This is like 80s? No. 720. Yeah. 60s? 50s. Really? Oh yeah, look at that colorful. Ya harusnya dia ada pintu ke belakang. Ya kan? Is there any door in the tail? Not on this Nope. model, no. Oh, not in this. Oh, No, okay. no, because after the whole DB Cooper incident, they got rid of those. Oh, because what I know is usually people come and inside from the tail, right? From Yes. the commercial. Back in the old days, they had ways of doing that, yeah. I remember that. Okay, thank you. Welcome. Jadi ini adalah versi dimana yang generasi tidak ada tailnya masuk di belakang. Cuman untuk yang versi komersial yang setelah ini mereka punya. Berarti ini yang generasi pertama dong ya. Ya, setelah 727 ke Queen of the Sky. Kenapa disebut Queen of the Sky? Karena dia cantik. Emang bener ya, Boeing 747 itu memang sampai sekarang merupakan pesawat yang desainnya itu sangat. Oh, moncongnya. Orisinal. Ini Dreamliner waktu kita ke Korea kita pakai ini ya. Dan dulu gue bilang gue pengen banget pakai J87. Sini dipajang pesawat masih baru, tapi saya nggak bisa masuk. Di website memang lagi dibilang lagi ada maintenance. Masih baru loh. Nah itu ya. Kita masuk ke dalam 747. Do not touch the aircraft. Wow, lega sekali. Biasanya kita kalau masuk nggak pernah ke kiri karena ini adalah kabin kelas utama, first class. Jadi kalau bayangin, lu duduk di sini dengan pemandangan ke sana kerucut. Yang bisa dinikmati hanya penumpang kelas 1. Ini dikasih pemberat ya. Atas biasanya sama untuk first class sama ke akses ke pilot ya.
Oh, pakai QR code. Jadi ini adalah pesawat eksperimental, diterbangin dalam keadaan kosong, semua data dicatat, dan sama kayak kereta api di Indonesia. Kalau misalnya mau jalan bawa air, kayak dulu ya kereta api Cina ya, dites, uji dinamis, uji segala macam. Boeing pun juga dulu begitu. Pan Am. Do not touch. Aku mau turunin cuman takutnya diomelin. Tidak boleh. Ini peralatan-peralatan aerodinamik. Bukannya itu ya. Oh, ini namanya ultimate test engine. Jadi mereka sudah tes sedemikian rupa, begitu dinaikin sama penumpang sudah aman. Torque adapter. Ini yang buat ini nih untuk rudder di belakang. Yang naik turun. Ini nih yang kalau sama pilot ada hitam putih pilot suka geser buat naikin rudder untuk penyeimbang pesawat, nggak ke kiri nggak ke kanan. Ini fire extinguisher. Ini apa lagi? Oh, ini flaps rigging tool. Flaps ya, buat flap sayap buat extract sama nutup. Hydraulic brake. That's one of the SR-71s. Yeah, it is. Bisa jadi tanker. It's so cool to learn about the SR-71 because it was never detected in the history of it being in service. Because it stopped being in service in like 1999. Ya, jadi ini tidur That was used during the sambil baca instrumen untuk ngelihat aerodinamika pesawat. Keren banget ya. Mereka nggak main-main ya bikin pesawat ya. Bikin pesawat bukan berarti ini dia FDR, flight data recorder sama cockpit recorder. Oh, itu di atas. Bukan deng, biasanya warnanya oranye. Iya, di atas itu dia FDR sama VCR, cockpit voice recorder. Yang kalau kecelakaan paling dicari. Kenapa ditaruh di paling belakang? Paling belakang biasanya setiap kali kecelakaan pesawat itu paling utuh, jadi ditaruh di paling belakang supaya kalau kecelakaan itu dia bisa diambil, bisa dibaca datanya, kan gitu. Ya, cukup sekian. Oh, ini di atas. Ternyata pesawat di atas itu ya ditutup sama kayak semacam lapisan lagi ya. Untuk sirkulasi udara, tekanan udara, supaya apa namanya tekanan udara itu stabil gitu loh. Itu ada pesawat Langley. Langley itu adalah markas besar CIA, pesawat tes untuk NASA. Ya, sorry. Kita hari ini ngerekam pakai HP karena ditakutkan kalau kita rekam pakai DJI nanti ditegur, kan nggak enak. Kalau pakai HP biasanya mereka masih toleransi lah. Ya, sudah masuk ke dalam pesawat. Tadi pesawatnya pertama
Air Force One, Boeing 727, dan terakhir sekarang adalah Concorde. Ya, Concorde. Mana dia si Concorde? Tadi ngeliat, oh ini ada di ujung sana. Ya. Kalau kata orang-orang, last but not least, the Concorde. Tapi sayang ini catnya British Airways. Kita mengharapkan catnya ya masih British Airways sih, masa Singapore Airlines. Ya, jadi BA sama Air France itu dua negara, Prancis sama Inggris, yang memproduksi pesawat Concorde waktu itu barengan. Nah, ini Concorde terakhir terbang tahun berapa? Pada saat itu dia kecelakaan, satu engine-nya kebakaran sehingga diputuskan stop, udah nggak produksi lagi dan tidak diterbangin lagi. Can you go up? Sorry, these guys are in front of you. Oh, okay, sure. And you guys are all good to go, by the way. You're good to go. Ada bleeding control. Buat apa tuh bleeding control? Sorry, ya. Yeah. What is that the bleeding control for? What's that? Is that the bleeding control? Yeah, like if someone is bleeding, we have a kit in there to stop them from bleeding. Okay. Okay, so thank you. Kita masuk. Ini di depan. Kita masuk ke YouTube lagi repot. Kita putar aja. Kita selfie di depan pintu masuk pesawat Concorde. Keren loh, sini ada matahari. Wih, mantap. First step to Concorde. Oops, sorry. Kok gelap banget ya? There's no light. Waduh, gede banget Pak, tanya nyangkut. Oh, itu dia. Oh, udah kasih lampu. Ini adalah pesawat supersonik, terbang dengan kecepatan di atas 1000 km per jam. Satu di atas kecepatan suara. Sempit sekali. Ya, jadi zaman dulu sama seperti kereta api, ada tulisan di sini mana ya, yang menunjukkan indikasi kalau sudah 1000 km per jam, sama kayak kereta api Cina. Di mana indikatornya? Ada biasanya. Tahun 64, Air Force began 6 months sonic boom test in Oklahoma. Tempat duduknya kecil, tapi lega ya. Lihat, jendelanya sangat-sangat kecil. Ya, jadi dan 3 lapis. Jadi benar-benar air pressure-nya itu tuh benar-benar tuh ditahan, dijaga sedemikian rupa. Wow. 2388 km per jam. Faster than a speeding bullet. Oh my goodness. Ini apa nih? One Concorde was used by scientists to just gila untuk nguber gerhana matahari. Gerhana matahari itu kan muterin bumi dan dia bisa uber. Ya ampun, kecepatan cahaya mau uber sama dia. Ini G-board. Ini 2 jam 52 menit crossing Atlantic Ocean. Astaga, mana dia itunya, G-boardnya? Oh, ini. Gila, pesawatnya membesar 10 inci karena panas.
Toiletnya cuma satu, oh dua deng. Exit. Ini panjang banget. Panjang banget sampai ke sana. Walah, ini sayapnya. Tapi sayang ya, kalau mereka yang duduk di sini nggak bisa ngeliat ke bawah. Lihat ini jendela kecil banget. Kecil yang 3 lapis. Itu B1 tuh. British Airways. Ya, sekian saja singkat main di Museum of Flight yang ada di kota Seattle di Washington State, Amerika Serikat. Benar-benar beruntung bisa datang kemari melihat sejarah penerbangan yang pernah manusia bikin, dan sebagian masih dioperasikan dan sebagian di museum seperti Concorde di belakang kita ini, British Airways. Ya, nanti kita sambung lanjut kalau ada yang menarik di sini.